Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gladys Dwi Mawarni dari kelas Sistem Informasi Reguler A 2018. Saya akan menjelaskan untuk UAS pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Skripsi yang saya ambil itu berjudul Pengembangan Sistem Penanganan Keluhan Berbasis Web Studi Kasus Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun latar belakangnya, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menerima keluhan melalui forum diskusi atau mendengar dari mahasiswa secara langsung. Forum diskusi tersebut dinamakan acara public hearing. Acara ini diselenggarakan secara berkala oleh himpunan mahasiswa. Dalam acara tersebut, mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, masukan, atau kritikan kepada pimpinan program studi atau fakultas. Namun, ada beberapa kendala dalam acara tersebut, seperti waktunya terbatas, lalu ada sebagian mahasiswa yang merasa kurang nyaman jika berbicara di depan forum, sehingga rasa penasaran mereka tidak tersampaikan, lalu catatan kurang sempurna, karena orang yang mencatat memiliki keterbatasan mengingat dan mencatat sehingga keluhan yang disampaikan dan tanggapan yang diberikan tidak tercatat dengan sempurna. Dan ada kemungkinan juga beberapa informasi penting yang tidak tercatat. Selanjutnya, tujuan dan sasarannya itu adalah membuat sebuah program aplikasi yang mampu menampung pengaduan secara online, mencatat kemajuan penanganan, mencatat dan menampilkan tanggapan, serta memudahkan administrator dalam membuat laporan. Sasarannya untuk mahasiswa program studi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun lingkup kegiatan, dalam pengembangan sistem ini menggunakan metode waterfall model, di mana ada 5 tahapan. Yang pertama, analisis dan definisi kebutuhan. Yang kedua, perancangan sistem dan perangkat lunak. Yang ketiga, implementasi dan pengujian unit. Yang keempat, integrasi dan pengujian sistem. Dan yang kelima, operasi dan pemeliharaan. Adapun waktu dan jadwal kegiatan. Pada kegiatan yang pertama, yaitu analisis dan definisi kebutuhan, tanggal mulai pada 1 November 2016, lalu tanggal selesai 4 November 2016. Durasinya 4 hari. Yang kedua, perancangan sistem dan perangkat lunak, dimulai tanggal 5 November 2016 sampai 12 November 2016 dan berlangsung 8 hari. Lalu, implementasi dan pengujian unit dimulai tanggal 13 November 2016 sampai tanggal 28 November 2016 selama 16 hari. Lalu, integrasi dan pengujian sistem dimulai tanggal 29 November 2016 sampai tanggal 5 Desember 2016 yang dilakukan selama 7 hari. Dan yang terakhir, operasi dan pemeliharaan dimulai tanggal 6 Desember 2016 sampai tanggal 11 Desember 2016 yang berlangsung selama 6 hari. Selanjutnya, anggaran proyek. Pada anggaran proyek pengembangan sistem ini, adapun rincian biaya dan manfaatnya, pada total biaya tahun ke-0 sebesar Rp8.500.000, lalu tahun kedua Rp1.000.000, tahun ketiga Rp1.500.000, tahun ketiga Rp2.000.000. Lalu total manfaat wujud pada tahun pertama Rp1.550.000, tahun kedua Rp2.050.000, tahun ketiga Rp2.650.000. Lalu total manfaat tak wujud pada tahun pertama Rp3.500.000, tahun kedua Rp8.500.000, lalu tahun ketiga Rp13 juta. Lalu total manfaat pada tahun pertama Rp5.050.000, lalu tahun kedua Rp10.550.000, lalu tahun ketiga Rp15.650.000. Adapun proceed, total manfaat dikurang dengan total biaya. Pada tahun pertama Rp4.050.000, lalu tahun kedua Rp9.050.000, lalu tahun ketiga Rp13.650.000. Selanjutnya, cost benefit analysis. Berikut perhitungan analisis biaya manfaat secara rinci. Lalu masuk ke analisis payback periode.
Pada analisis payback period ini, ada total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 sebesar Rp18.500.000, lalu profit pada tahun pertama dikurangkan dengan sisa biaya sistem pada tahun pertama sebesar Rp14.450.000. Lalu profit pada tahun kedua sebesar Rp9.050.000 dikurang pada sisa biaya pada tahun pertama tadi dengan sisa biaya sebesar Rp5.400.000. Lalu sisa sama dengan Rp5.400.000 dibagi Rp13.650.000 lalu dikali 1 tahun sama dengan 0,40 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,40 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,40 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Selanjutnya, analisa Return on Investment atau ROI. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun 0 sebesar Rp8.500.000, tahun pertama Rp1.000.000, tahun kedua Rp1.500.000, tahun ketiga Rp2.000.000, lalu menghasilkan total biaya sebesar Rp23.000.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun pertama sebesar Rp5.050.000, tahun kedua Rp10.550.000, tahun ketiga Rp15.650.000, dengan total manfaat sebesar Rp31.250.000. Adapun rumusan ROI adalah ROI sama dengan total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya lalu dikalikan 100%. Jadi ROI sama dengan Rp31.250.000 dikurang Rp23.000.000 lalu dibagi Rp23.000.000 dikali 100%, yang menghasilkan 35,86%. Artinya bahwa sistem ini memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 35,86% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Selanjutnya, analisa net present value. Adapun rumusnya NPV sama dengan minus nilai proyek plus profit 1 dibagi 1 tambah I% pangkat 1 ditambah profit kedua per 1 tambah I% pangkat 2 sampai ke profit N per 1 tambah 1% pangkat N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka NPV sama dengan minus Rp18.500.000 ditambah Rp4.050.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah Rp9.050.000 per 1 tambah 0,15 pangkat 2 lalu ditambah Rp13.650.000 per 1 tambah 0,15 pangkat 3. NPV sama dengan minus Rp18.500.000 ditambah Rp19.339.935. Lalu NPV sama dengan Rp839.935. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp839.935 atau NPV lebih besar dari 0. Maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya, metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap profit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sebesar Rp839.935, nilai NPV positif.
Lalu I kedua sama dengan 20%, maka NPV 2 sama dengan minus 12.500.000 rupiah ditambah 4.050.000 rupiah per 1 ditambah 0,20 pangkat 1 ditambah 9.050.000 rupiah per 1 tambah 0,20 pangkat 2 ditambah 13.650.000 per 1 tambah 0,20 pangkat 3. NPV 2 sama dengan minus 18.500.000 rupiah ditambah 17.559.027 rupiah, maka NPV 2 menjadi minus 940.973 rupiah, nilai NPV negatif. Selanjutnya IRR sama dengan 15% ditambah 20% dikurang 15% dikali 839.935 rupiah per NPV 1 dikurang NPV 2, maka IRR sama dengan 15% ditambah 5% dikali 839.935 rupiah per 839.000 rupiah 935 rupiah dikurang minus 940.973 rupiah. Maka IRS 15% ditambah 41.999,75% dibagi 1.780.908 rupiah. Maka IRR 15% ditambah 2,36% sama dengan 17,36%. Artinya, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 17,36% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Demikianlah penjelasan untuk UAS pada mata kuliah manajemen proyek sistem informasi ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.